Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang toleransi. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sejenak kita mengucapkan bismillah dan kemudian kita sama-sama berdoa dengan membacakan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak Bapak sekalian, bagaimana hari ini? Sehat? Sehat? Hadir semua ya? Hadir semua. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi ini adalah kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasarnya. Tidak Bapak bacakan lagi karena terlalu panjang. Yang pertama sekali Bapak bacakan saja, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Kemudian kompetensi dasar yang kedua menunjukkan perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dan dalam pergaulan sesuai dengan pemahaman surat Al-Hujarat ayat 13. Kemudian memahami surat Al-Hujarat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis-hadis terkait. Kemudian menunjukkan hafalan surat Al-Hujarat ayat 13 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Kemudian indikatornya bisa ini kita bacakan sendiri. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa toleransi menghargai perbedaan adalah perintah agama. Oke. Kita lanjutkan. Ini tujuannya. Kita ulang. Yang pertama sekali adalah pengertian tasamuh. Nah, ini mari kita lihat anak-anak semuanya. Apa itu pengertian daripada tasamuh? Tasamuh itu adalah sama dengan toleransi. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pengertian daripada tasamuh itu adalah apa pengertiannya? Yang tasamuh itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah toleransi. Toleransi dapat berarti tenggang rasa atau bermurah hati dan lapang dada. Kemudian menurut istilah, tasamuh ini adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia dengan manusia lain. Dapat disimpulkan bahwa tasamuh itu adalah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Anak-anak Bapak sekalian, setelah kita mengetahui arti tasamuh, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap tasamuh sangat penting diterapkan untuk menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama. Kemudian dalam kehidupan kita bermasyarakat, anak-anak Bapak, pertentangan atau perbedaan adalah hal yang wajar, mengingat setiap manusia memiliki sifat dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut, jika tak ditanggulangi dengan sikap tasamuh ataupun toleransi, maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, penerapan sikap tasamuh adalah kunci
untuk menghindari pertentangan besar di kemudian hari. Dengan menerapkan sikap tasamuh, seorang akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan tenang dan kepala dingin. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fungsi daripada tasamuh atau toleransi ini, yang artinya siapa yang membantu menghilangkan kesulitan orang mukmin, suatu kesulitan orang mukmin, satu kesulitan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan dia dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan, Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim maksudnya, maaf. Kemudian ada hadis lain. Hadis lain tersebut menjelaskan bahwa tasamuh pada dasarnya hikmahnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jika ingin menghilangkan kesulitan kita, maka bantulah orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Jadi anak-anak Bapak semuanya, kita harus senantiasa menerapkan toleransi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Bapak lanjutkan dengan materi kita, manfaat toleransi. Apa manfaat toleransi dalam kehidupan kita? Jadi toleransi ini dalam kehidupan kita, manfaatnya adalah yang pertama sekali adalah mempererat persatuan dan kesatuan antara sesama manusia. Dengan kita bertoleransi, maka kesatuan dan persatuan akan terjalin. Kemudian yang kedua, mempermudah urusan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, manfaat toleransi adalah mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia. Kemudian menjaga norma-norma agama, sosial dan adat istiadat. Kemudian menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kemudian menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Kemudian dalil-dalilnya coba kita lihat anak-anak Bapak semuanya. Dalil tentang toleransi itu terdapat dalam surah apa kira-kira? Ya, ini dalilnya yang artinya saja nanti Bapak akan bacakan, yaitu surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian dalam surat Al-Hujarat ayat 10 Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kamu itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi anak-anak Bapak sekalian, dalil-dalil toleransi ini banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Kemudian juga terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, kita disuruh untuk menjauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang dusta. Dan janganlah kalian saling mendiamkan, dan janganlah suka
mencari kesalahan-kesalahan orang lain, saling mendengki, saling membelakangi, kemudian saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah yang dalil-dalilnya yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, kemudian kita lanjutkan kepada hikmah toleransi. Dalam kehidupan tentu banyak hikmah-hikmah toleransi yang bisa kita petik. Hikmah toleransi di dalam kehidupan kita kira-kira apa ya? Yang pertama sekali, menumbuhkan sikap mau menghormati kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menjauhkan seseorang atau sekelompok orang dari sikap sombong. Kemudian menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian selanjutnya adalah implementasi toleransi di sekolah dan di masyarakat harus kita tegakkan dan harus kita giatkan. Dalam kehidupan kita bermasyarakat dan kehidupan kita di lingkungan sekolah, tentu anak-anak Bapak nilai toleransi ini sangat penting. Pentingnya menghargai perbedaan. Yang pertama sekali dibutuhkan sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama sekali sikap yang harus ada pada diri kita adalah menyadari betul bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang berbeda-beda pasti mengandung sebuah hikmah yang besar. Kemudian yang kedua, kita wajib memiliki wawasan yang luas tentang pemahaman perbedaan tersebut sehingga kita memiliki sikap yang bijak saling menghargai. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah dan mengelola segala perbedaan agar menjadi sebuah aset atau fondasi. Kemudian kita hindari sikap selalu merasa paling benar. Kemudian tidak memaksakan kehendak. Nah, demikian saja anak-anak Bapak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tema ini, tema toleransi, kita akan menjadi orang yang toleran dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tidak mudah menyalahkan orang lain, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Bapak berharap anak-anak Bapak bisa mengimplementasinya dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan bermasyarakat untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai toleransi. Demikian saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mari kita menutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.